kelahiran bayi. Bayi yang lahir dengan kondisi khusus seperti sungsang dan terlilit tali pusar dipercaya kelak akan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Lalu bagaimanakah dengan pandangan dari sisi ilmiah mengenai mitos-mitos ini? On the Spot akan mengupas tuntas mengenai sisi budaya dan sisi ilmiah tentang mitos melahirkan bayi dengan kondisi khusus. Sungsang adalah kondisi posisi bayi terbalik. Kepala berada di atas dan kaki berada di bawah. Normalnya, kepala bayi berada di bawah agar memudahkan proses melahirkan. Walaupun begitu, ada pula bayi sungsang yang lahir dengan cara normal. Oleh karena itulah, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, konon bayi yang lahir sungsang kelak akan memiliki kemampuan untuk meramal masa depan dan cenderung menyukai hal-hal yang bersifat spiritual. Menurut kepercayaan orang Jawa, bayi sungsang lahir karena disebabkan ibu melanggar aturan-aturan kepercayaan Jawa. Karena pelanggaran tersebut, maka ada sesuatu yang berusaha menahan sang jabang bayi dengan membuat posisi sungsang. Sebenarnya dalam budaya Jawa, ini sebetulnya orang-orang yang ibu ya, yang memiliki bayi-bayi dalam posisi itu, menurut kebudayaan Jawa itu melanggar pantangan sebetulnya. Karena seorang mengandung itu, ibu yang mengandung ada banyak pantangan, jangan begini, jangan begitu. Karena melanggar pantangan sehingga dunia lain menjadi ikut campur gitu, supaya jangan lahir. Oleh karena itu orang Jawa kan ada selamatan 3 bulan, ada selamatan 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan ya. Agar bayi-bayi selama dari 3 bulan ditiupkan oleh Tuhan itu, rohnya dijaga juga gitu, dijaga sama Tuhan, sama roh-roh yang mengayomi kan. Oleh karena itu selamatan penting. Jadi artinya, tapi ini mungkin memang bayi-bayi hebat untuk lahir, tapi ditahan sama dunia lain supaya jangan lahir. Bahkan kalau perlu mati dalam perut gitu ya, dalam kandungan gitu. Jadi ini ada sebuah kompetisi antara manusia dengan dunia lain sebetulnya. Selalu begitu dalam dunia kita kan. Jangan lahir orang-orang hebat begitu. Tapi toh lahir juga kan. Jika masyarakat Jawa meyakini bayi sungsang yang lahir normal ini akan menjadi manusia yang luar biasa, dunia medis malah beranggapan hal ini sangat berbahaya, terutama bagi sang bayi. Pada posisi letak kepala, ya, karena kepala merupakan bagian yang terbesar dan keras, kemudian bau nomor 2, pinggul nomor 3. Begitu kepala lewat, yang lain ikut. Nah, sebaliknya pada letak sungsang, karena pinggul merupakan bagian yang terkecil dari kepala dan bau, ya, pembukaan belum lengkap, cenderung turun. Karena apa? Kecil. Nah, apabila kecil ini turun, menyentuh reseptor untuk mengejan, ibunya pengen ngejen. Akhirnya apa? Keluar sampai bau. Karena masih memungkinkan. Begitu ngejen terus, pembukaannya belum lengkap, kepala yang merupakan bagian terbesar nyangkut. Nah, dalam istilah kedokterannya disebut after coming head. Itu yang berbahaya buat kehamilan letak sungsang. Kalau pembukaannya belum lengkap, pantat, kaki, bau turun semua, kepalanya nyangkut, dalam 8 menit tidak lahir, biasanya meninggal. Itu yang dikhawatirkan dari persalinan letak sungsang. Bukan tidak bisa. Misalnya nih, makanya sekarang ini kebanyakan yang namanya letak sungsang, apalagi anak pertama, disarankan sesar. Kenapa? Takut kejadiannya seperti itu. Kondisi khusus kelahiran bayi yang kedua adalah terlilit tali pusar. Konon, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, bayi yang terlilit tali pusar dipercaya akan memiliki wajah dan postur tubuh yang bagus. Kelak, si anak akan selalu pantas jika menggunakan pakaian apapun saat dewasa nanti. Selain itu juga, orang Jawa juga percaya anak tersebut akan enteng jodoh, hidup berkecukupan, serta memiliki intuisi yang kuat, bahkan memiliki kemampuan supranatural saat ia dewasa kelak.
Mitos lain menyebutkan ada larangan terkait ibu hamil untuk tidak melilitkan handuk di leher. Ini dilakukan agar anak dalam kandungannya tidak terlilit tali pusar. Sedangkan dalam dunia medis, bayi terlilit tali pusar ini disebabkan karena pergerakan janin dalam rahim. Bayi itu kenapa kelilit? Karena besarnya bayi, ibaratnya ini nih bayi. Ini ibaratnya bayi, yang hijau ini kepala. Nah, jadi rahimnya gede, bayinya kecil. Kan dia berputar-putar. Nah, dari berputar-putar ini, ada kalanya pada saat berputar, tali pusatnya kelilit. Kalau dia berputar lagi ke lawan arahnya, dia kelepas lagi. Gitu. Jadi kenapa bayi itu kelilit? Karena aktivitas janin ini di dalam perut itu bergerak. Nah, karena tempatnya longgar, dia berputar-putar. Nah, sehingga kalau tali pusatnya itu panjang, sangat memungkinkan dia berputar kelilit sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Berikutnya ada mitos tentang bayi bungkus. Apa itu bayi bungkus? Bayi bungkus adalah bayi yang lahir dengan cara unik dan terbilang sangat langka. Dalam kondisi ini, bayi akan terlahir dengan kondisi ketuban yang tidak pecah. Selama dalam kandungan ibu, bayi dibungkus dengan selaput beserta dengan air ketuban. Pada proses kelahiran normal, selaput ini akan pecah. Seiring dengan kelahiran sang bayi, disusul dengan keluarnya bayi, dan yang terakhir keluar adalah ari-ari. Sedangkan kelahiran bayi bungkus tidak diawali dengan pecahnya ketuban. Si jabang bayi langsung lahir dengan terbungkus air ketuban tersebut. Menurut kepercayaan orang Jawa, bayi bungkus ini akan memiliki kesaktian seperti Bimasena di dalam karakter tokoh pewayangan. Di kalangan cerita namanya lakon Bima Bungkus ya. Nah, Bima Bungkus ini juga begitu tadi. Di dalam kandungan itu dia sudah tua masih terbungkus oleh ovum atau selaput ya. Mungkin ovum yang dia. Nah, itu lahir. Jadi hebat juga lahirnya tuh tidak bayinya keluar tapi masih dalam selaput itu. Kan aneh juga cerita ini kan. Tapi itulah ya, Bima itu akhirnya tidak pecah dalam selaput tadi keluar ya, kata orang Jepang gelundung gitu keluar. Tapi disitulah karena kesaktian Bima dibedah sendiri dengan kuku pancanakanya gitu. Ya, waktu yang masih bayi kecil diceritakan di wayang dibelah sendiri keluar karena saking hebatnya nih bayi gitu ya. Jadi ini satu mitos cerita yang diyakini bahwa akhirnya orang yang lahir yang aneh semacam istimewa dia menjadi orang istimewa. Sedangkan dalam dunia kedokteran kasus bayi bungkus ini sangatlah langka. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada bayi-bayi prematur yang ukurannya kecil. Kelahiran bungkus itu sebetulnya hampir nggak pernah disebut ya, karena hampir nggak pernah terjadi. Itu biasanya bayi itu bungkusnya bayi itu artinya selaput ketuban. Jadi bayi masih dibungkus dengan selaput ketuban di mana di dalamnya ada air ketuban tadi. Nah, biasanya kelahiran bungkus ini karena proses persalinnya sangat cepat dan biasanya bayinya kecil sehingga dia kayak melompat kayak gitu keluar dengan bungkusnya. Nah, kalau persalinan biasa yang cukup bulan pasti selaputnya kita pecahin dulu gitu. Karena memecah ketuban itu salah satu membuat kepala turun, salah satu juga menambah pembukaan. Jadi biasanya kalau persalinan yang cukup bulan dan normal-normal saja, biasanya selaput kita pecahin dulu keduluan gitu. Jadi kalau yang tadi itu selaput bungkus, jadi pasti si ibu nggak ngerasain kalau proses persalinan sedang berjalan, tahu-tahu keluar. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang keistimewaan bayi terlilit tali pusar, bayi sungsang, dan bayi bungkus ini? Apakah Anda percaya dengan mitos-mitos semacam itu?
Semuanya kembali kepada kepercayaan masing-masing. Dan pemirsa, demikianlah ulasan mengenai mitos kelahiran bayi dengan kelahiran bayi. Bayi yang lahir dengan kondisi khusus seperti sungsang dan terlilit tali pusar dipercaya kelak akan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Lalu bagaimanakah dengan pandangan dari sisi ilmiah mengenai mitos-mitos ini? On the Spot akan mengupas tuntas mengenai sisi budaya dan sisi ilmiah tentang mitos melahirkan bayi dengan kondisi khusus. Sungsang adalah kondisi posisi bayi terbalik. Kepala berada di atas dan kaki berada di bawah. Normalnya, kepala bayi berada di bawah agar memudahkan proses melahirkan. Walaupun begitu, ada pula bayi sungsang yang lahir dengan cara normal. Oleh karena itulah, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, konon bayi yang lahir sungsang kelak akan memiliki kemampuan untuk meramal masa depan dan cenderung menyukai hal-hal yang bersifat spiritual. Menurut kepercayaan orang Jawa, bayi sungsang lahir karena disebabkan ibu melanggar aturan-aturan